Ya, masih berlanjut di video kedua kali ini, saya akan membahas mengenai atau memberitahu apakah manfaat atau fungsi-fungsi dari media pembelajaran ini. Berikut manfaat dari media pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami. Karena dengan menggunakan media pembelajaran, kita bisa melihatnya secara visual atau seperti diperagakan oleh guru. Seperti contohnya guru memperagakan uang mainan gitu. Sehingga si siswa tahu, oh cara mengelola keuangan seperti ini. Karena si uang mainan itu adalah sebagai sumber pembelajaran. Yang ketiga, metode pengajar akan lebih bervariasi. Tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru maupun dosen, sehingga tidak merasa bosan. Bayangkan saja jikalau guru-guru menerangkan hanya verbal tanpa adanya media pembelajaran atau alat-alat apapun, maka kita pun yang memperhatikan akan bosan dan terkesan biasa saja. Kemudian yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Dan itu adalah merupakan manfaat dari media pembelajaran. Kemudian, di sini juga terdapat fungsi dari media pembelajaran. Fungsinya itu meliputi membantu siswa memahami materi pembelajaran, membantu siswa mengorganisasikan informasi, membagikan motivasi belajar siswa maupun mahasiswa, membuat pembelajaran menjadi lebih konkret, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, lalu mengaktifkan pembelajaran. Nah, di poin yang pertama ini yaitu membantu mahasiswa memahami materi pembelajaran. Jika dosen ingin menggunakan media pembelajaran dan berhasil efektif, maka dosen tersebut harus memilih media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang sesuai akan membantu siswa menghadapi ataupun mahasiswa memahami materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Kemudian membantu mahasiswa ataupun siswa mengorganisasikan atau mengolah informasi dengan baik. Media pembelajaran itu kan berbagai macam, seperti tampilan PowerPoint yang dirancang dengan sungguh-sungguh, sekreatif mungkin, semenarik mungkin, menyajikan grafik atau bagan-bagan atau diagram. Kemudian dapat membantu siswa mengorganisasikan atau menerapkan informasi yang diterima dengan sangat baik. Pembelajaran dengan lebih mudah, guru-guru ataupun dosen dapat menyajikannya dengan menambahkan pula simbol-simbol khusus sehingga memperkuat retensi atau daya ingat siswa maupun mahasiswa. Dan selanjutnya, membangkitkan motivasi belajar si belajar. Guru yang menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas ataupun dimanapun dapat membuat suasana ruangan kelas itu menjadi lebih hidup. Salah satu penyebabnya adalah karena media pembelajaran mempunyai fungsi penting, yaitu sebagai pembangkit motivasi belajar. Siswa maupun mahasiswa akan termotivasi untuk belajar bila dosennya atau gurunya mengajar di kelas mereka dengan menggunakan beragam media pembelajaran yang sesuai. Jadi guru ataupun dosen tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan ataupun materi-materi itu secara verbal, yaitu lebih menarik lagi kan bisa memakai media pembelajaran yang tadi. Kemudian membuat pembelajaran menjadi lebih konkret. Banyak konsep-konsep abstrak yang harus dipelajari oleh siswa maupun mahasiswa di kelas gitu. Cara termudah untuk menyajikan sesuatu yang abstrak adalah dengan membantu mereka mengkonkretkan melalui media pembelajaran. Pembelajaran yang abstrak sukar untuk ditangkap atau untuk dicerna oleh otak. Pembelajaran abstrak emang sukar, berbalikan dengan pembelajaran yang lebih konkret. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Banyak peristiwa, konsep, atau objek yang harus dipelajari oleh siswa maupun mahasiswa, tetapi untuk menyajikannya secara langsung tidaklah mudah atau tidak bisa. Misalnya saja jika dosen ingin membawa
mahasiswanya kepada masa-masa Perang Dunia Kedua berkecamuk gitu ya. Maka guru ataupun dosen dapat menyajikannya dengan media pembelajaran. Banyak video-video dokumentasi di masa lalu tentang Perang Dunia Kedua ini tersedia di internet ataupun tersedia di buku-buku sejarah. Dengan menampilkannya di kelas pada saat pembelajaran, keterbatasan ruang dan waktu dapat diatasi. Pun jika misalnya guru ataupun dosen ingin menyampaikan bagaimana sih bentuk seekor amuba yang sedang mengambil makanan atau yang sedang membelah badan menjadi dua, tentu hanya dengan menggunakan media pembelajaranlah tujuan ini dapat dicapai, sehingga siswa maupun mahasiswa dapat membayangkannya dengan lebih mudah mengerti. Kemudian mengaktifkan pembelajaran. Dijamin penggunaan media pembelajaran akan mengaktifkan pembelajaran di kelas, apalagi media pembelajarannya yang dipilih dapat mengakomodasi banyak siswa dan mahasiswa, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengannya. Pembelajaran yang aktif terbentuk ketika mahasiswa ataupun siswa dapat berinteraksi tidak hanya dengan guru ataupun dosen atau dengan rekan-rekan lainnya, tetapi juga dengan media pembelajaran. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian, manfaat, dan fungsi dari media pembelajaran. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!